Lah, kandungan hadis, bolehnya memakai emas yang melingkar gelang emas berdasarkan perkataannya yang mengenakan 2 buah gelang emas di tangannya. Banyak dalil tentang kebolehannya, namun ada juga hadis-hadis yang menunjukkan larangan memakai emas yang melingkar gelang emas dan ancaman bagi orang yang memakainya. Tetapi ulama berbeda pendapat mengenai status hadis-hadis ini. Sebagian ulama hadis menyatakan bahwa status hadis-hadis tersebut syadz, periwayatannya yang kalah kuat dengan hadis yang sederajat dengan hadis tersebut. Sebagian lagi berpendapat bahwa hadis-hadis itu mansukh, dihapus kandungan hukumnya. Ini. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu mansukh, maka butuh dalil yang menunjukkan bahwa hadis-hadis larangan itu hukum lama dan hadis-hadis yang membolehkan itu baru. Karena inilah kaedahnya. Kalangan yang berpendapat bahwa hadis-hadis itu syadz berargumentasi, ya, disebabkan hadis-hadis itu bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lebih kuat darinya dan juga tidak sesuai dengan apa yang diamalkan kaum muslimin. Mengingat sebagian ulama menyatakan adanya ijma' tentang bolehnya memakai gelang emas dan umat Islam tidak mungkin bersepakat atas sesuatu yang melanggar kebenaran. Apalagi mereka didukung dalil-dalil yang jelas tentang bolehnya memakai gelang emas. Berdasarkan argumentasi ini, hadis-hadis tersebut statusnya adalah syadz. Pertanyaan, apakah status syadz disematkan pada hadis yang berbeda dengan hadis lain yang lebih sahih? Meskipun berbeda sanad dan perawinya, ataukah status tersebut terjadi saat satu perawi berbeda dengan perawi-perawi lain dalam satu hadis? Jawaban, kami, kata Syekh Musannaf, Syekh Utsaimin, kami pernah melakukan penelitian tentang hal ini dan kesimpulannya bahwa status syadz suatu hadis hanya terjadi dalam satu hadis yang perawinya berbeda. Sehingga riwayat sebagian perawi ada yang kalah kuat. Tetapi Syekh Musannaf membaca pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa status syadz bisa terjadi pada 2 hadis yang berbeda. Contoh adalah hadis tentang larangan siam pada 10 terakhir bulan Sya'ban. Imam Ahmad berkata hadis ini syadz karena berlawanan dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah mengajukan siam Ramadan dengan bersiam sehari atau 2 hari. Imam Ahmad meneruskan, mengingat hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lainnya. Hadis ini sangat kuat dan perawi-perawinya berstatus huffaz, ya, penghafal hadis yang banyak. Sementara hadis larangan siam tidak menandingi kekuatannya, sehingga termasuk perawi yang thiqah, terpercaya, yang melawan perawi yang jauh lebih thiqah, sehingga hadis itu dihukumi syadz. Hadis tentang larangan memakai gelang emas juga seperti ini. Para ulama berkata bahwa hadis itu statusnya hadis syadz karena bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan kebolehan memakai gelang emas. Dengan demikian maka pendapat yang kuat adalah yang membolehkannya dan pendapat yang melarang sangat lemah. Ibu memiliki hak kewalian atas anak-anaknya berdasarkan sabda Nabi SAW. Apakah engkau telah mengeluarkan zakat gelang ini? Masalah ini menjadi pusat perdebatan di kalangan ulama. Sebagian mereka menyatakan bahwa ibu tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya dalam urusan harta. Tanggung jawab anak terkait harta benda hanya milik ayah. Namun pendapat yang kuat menyatakan bahwa ibu juga bertanggung jawab terkait harta benda, sebagaimana ia bertanggung jawab atas budi pekerti anak-anaknya. Jika masih memiliki ayah, maka sang ayah lebih berhak atas kewaliannya, karena sang ayah yang lebih bisa menyimpan harta dan mengelolanya daripada ibu.
Namun jika sang ayah telah tiada, maka ibulah yang berperan terkait harta anaknya.